Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabatku semua, khususnya para subscriberku. Apa kabar? Saya berharap semua subscriberku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk yang baru mengklik video saya ucapkan salam kenal. Nama saya Ibu Sarika. Mohon bantuannya untuk subscribe YouTube saya ya. Terima kasih banyak. Rumah adalah tempat berkumpulnya sebuah keluarga. Rumah adalah tempat di mana kita berlindung dari panasnya terik matahari dan hujan. Rumahku adalah surgaku. Jadi, walaupun rumah kita sederhana, kalau kita nyaman tinggal di dalamnya, kita bahagia di dalamnya, itu merupakan surga bagi kita. Rumah orang belum tentu nyaman buat kita. Walaupun rumah orang itu megah, mewah, serba oke ya. Seperti kita melihatnya seperti terkagum-kagum, tetapi belum tentu nyaman buat kita. Jadi kita akan lebih nyaman tinggal di rumah sendiri walaupun rumah kita sangat sederhana. Di mana rumah itu adalah tempat berkumpulnya sebuah keluarga. Tempat berkumpulnya anak-anak, orang tua, kerabat, semuanya berkumpul di dalam rumah. Rumah adalah tempat keceriaan tersendiri bagi sebuah keluarga. Jadi kita tidak boleh menilai rumah dari megahnya rumah orang ya. Megah belum tentu nyaman, mewah belum tentu membuat kita betah tinggal di dalamnya. Jadi rumah itu walaupun sederhana tetapi kita bahagia tinggal di rumah tersebut. Nah, pada video saya kali ini, saya ingin membahas sedikit cerita mistis ya, tentang tanaman-tanaman apa saja yang seharusnya tidak ditanam di depan rumah kita demi kenyamanan rumah kita sendiri. Sebelum saya membahas tentang tanaman-tanaman apa yang tidak boleh kita tanam di depan rumah kita, ada satu yang akan saya sampaikan di video saya kali ini. Kalau bisa, kita tidak boleh memilih rumah tusuk sate. Tahu kan rumah tusuk sate? Istilahnya rumah yang apa? Dia di simpang 3. Jadi kalau ada simpang 3, dia di sini rumahnya sudut. Itu nama tusuk sate. Biasanya rumah tusuk sate ini untung-untungan. Kenapa saya bilang untung-untungan? Kalau kita tinggal di rumah tusuk sate, kalau kita beruntung, kita akan bahagia dan jaya. Semuanya akan berjalan dengan lancar. Tetapi apabila kita sial, kita akan sial tinggal di rumah tusuk sate. Jadi banyak orang tidak mau mengambil resiko tinggal di rumah tusuk sate karena mereka tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di rumah tusuk sate tersebut. Jadi biasanya orang lebih memilih ambil kategori aman saja ya. Jadi mereka akan menghindari rumah tusuk sate karena rumah tusuk sate itu sering terjadi hal-hal aneh. Itu menurut kepercayaan orang ya. Itu menurut kepercayaan sebagian orang, tidak semua orang gitu kan. Maksud saya gitu. Maaf ya kalau sedikit agak-agak keselio gitu karena memang saya mengantuk sebenarnya. Saya tadi malam itu saya tidak tidur, saya membuat pesanan risol jadi saya sedikit mengantuk, tetapi saya harus membuat video untuk setoran ya ke YouTube dan juga ke FB gitu. Rumah tusuk sate ini kalau orang-orang Cina ya, itu biasanya diberi syarat untuk menolak bala dan menolak kesialan. Itu biasanya orang-orang Cina. Tetapi kalau orang-orang kita, mereka tidak percaya hal-hal seperti itu ya. Jadi mereka tinggal saja gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah sekilas tentang rumah tusuk sate yang saya ketahui ya. Kalau menurut saya lebih baik kita menghindari rumah tusuk sate. Tidak boleh gitu ya. Karena kalau kita tidak mengerti, tidak disyarati, tidak dilakukan sedikit ritual, biasanya itu mengundang sedikit kesialan di rumah tusuk sate itu. Tetapi kalau orang bisa menaklukkan rumah tusuk sate, mereka akan beruntung, mereka akan sukses dan jaya. Jadi itu sekilas saja ya. Sekarang saya akan memasuki tentang pembahasan tanaman-tanaman apa saja yang seharusnya tidak usah ditanam di depan rumah kita.
karena itu akan mengundang makhluk-makhluk astral. Apalagi kalau di rumah kita itu ada seorang bayi, ya kan? Nah, pohon-pohon ini, tanaman-tanaman ini ada baiknya dihilangkan. Gitu. Yang pertama, tapi ini jangan terlalu dipercayai ya. Ini hanya sekedar mitos. Ya, mudah-mudahan tidak benar adanya. Saya hanya menyampaikan saja. Yang pertama, kita tidak boleh menanam kaktus berduri tepat di depan rumah kita. Kenapa? Karena apabila ada tanaman kaktus berduri di depan rumah kita, itu akan menimbulkan kesedihan yang berkepanjangan terhadap penghuni rumahnya. Jadi biasanya orang-orang Cina tidak mau ada tanaman berduri di depan rumah. Harus di pinggir rumah ya. Jangan sampai tepat di depan rumah. Tanaman apa saja yang berduri, kaktus berduri, melati yang berduri, itu harus ditanam di agak ke samping ke rumah. Jangan tepat di pintu rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan menanam pohon pisang di depan rumah. Jadi kalau mau menanam pohon pisang, ada baiknya di kebun ya, jangan di depan rumah. Karena pohon pisang itu mengundang makhluk astral yang berupa kuntilanak berteduh di bawahnya. Makanya orang-orang zaman dahulu sering melihat sesosok kuntilanak berada di pohon pisang. Jadi ada baiknya kita tidak menanam pohon pisang di halaman rumah. Tanamlah di kebun, jauh dari rumah ya. Itu tanaman yang kedua. Tanaman yang ketiga, jangan menanam pohon nangka di depan rumah. Karena pohon nangka itu juga bisa mengundang makhluk-makhluk astral untuk berada di bawah pohon nangka tersebut. Seperti pocong, itu suka sekali dia berdiri di bawah pohon nangka. Jadi ada baiknya kita tidak menanam pohon nangka di depan rumah. Kalau mau menanam ya tanamlah di pinggir jalan atau di mana ya, jauh dari rumah kita. Itu tanaman yang ketiga. Tanaman yang keempat, jangan menanam pohon kapuk di depan rumah atau di area rumah kita. Karena pohon kapuk apabila semakin membesar, itu tempat bertenggernya sesosok genderuwo. Merinding saya. Ya, tidak boleh ya. Jangan menanam pohon kapuk. Karena di kampung-kampung kalau ada rumah yang ada pohon kapuknya, itu biasanya bertengger sesosok genderuwo di sana. Dan dia betah di pohon kapuk itu. Jadi itu tidak boleh ditanami. Tanaman yang keberapa? Yang kelima. Jangan menanam pohon beringin di depan rumah kita. Tidak boleh. Kalau ada pohon beringin yang semakin hari semakin menjulang, semakin besar, itu akan mengundang makhluk-makhluk astral untuk bertengger di pohon beringin tersebut. Jadi kita tidak boleh ya. Demi kenyamanan rumah. Seperti yang saya bilang tadi, rumah kita adalah surga kita. Rumah kita adalah tempat tinggal kita yang harus senyaman mungkin. Maka kita hindari hal-hal yang mengundang mistis. Jadi seperti itu. Nah, selain tanaman-tanaman yang mengundang aura mistis, ada juga tanaman-tanaman yang bagus kita tanam di depan rumah. Tetapi akan saya sampaikan di video saya selanjutnya ya, karena nanti terlalu panjang kalau di video ini. Dan ada tanaman lagi, tanaman yang ketujuh ya, yang ada baiknya tidak kita tanam di depan rumah. Tanaman apakah itu? Yaitu bambu kuning. Jangan menanam bambu kuning di depan rumah, karena itu pun akan mengundang makhluk-makhluk astral di dekatnya, seperti jin jahat atau macam-macam ya. Itu kalau bambu kuning. Jadi tidak boleh menanam bambu kuning di depan rumah. Jadi itulah ya. Jadi kita buatlah rumah kita senyaman mungkin. Itulah video saya pada malam hari ini. Semoga bisa menghibur kalian semua. Mohon bantunya untuk like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.